sekarang kita ke liquidation dulu. Satu hal yang menurut saya susah di dosen, bukan susah sih, yang agak rancu di dosen adalah, nah satu hal yang sulit di dosen ada, kalau di lab kan kalian dikasih tahu step by stepnya, maksudnya udah ada tanggalnya dan pasti itu aja. Tapi kan kita emang kalau di video, itu di video YouTube nih. Nah, nih sebetulnya kan di liquidation itu, kan kita mau bangkrut kan, kita mau bangkrut. Nah, sebetulnya tuh ada urutan priority, emang ada urutan prioritinya gitu untuk pembayaran ke firma. Nih, kalau kalian lihat di sini, ada urutan prioritasnya. Nah, caranya gimana? Nih, kita lihat di sini utang ke pihak luar. Itu kita harus bayar pertama, yang berupa accounts payable or something gitu. Nah, itu harus dibayar pertama kali tuh pihak kreditor. Pokoknya, ini adalah rules sebelum kita bagi-bagi duit ke partner kita. Nah, terus yang kedua, ini ada utang ke sekutu. Jadi kayak loan from atau ya kalau misalnya kita ada kalau kita minjem duit, kita sebagai peminjam, kita perusahaan sebagai peminjam itu namanya loan from. Kalau kita yang minjemin ke partnership, ke partner A, partner B, partner C, kita sebagai peminjam, kita sebagai pemberi pinjaman, itu namanya loan to atau advance. Nah, teman-teman jangan bingung ya kalau misalnya tiba-tiba nanti di soal ini ada istilah advance. Advance itu sama aja kayak loan to. Nah, itu yang dibayar kedua. Jadi ini harus lunas dulu nih. Terus kita kembalikan modal menggunakan uang tunai. Terus kita utang ke sekutu terkait keuntungan. Kayak konversi aset non cash bla bla bla. Nah, ini ada urutannya kan? Jadi kalau nggak tahu ya sekarang gimana. Cuma waktu saya diajarin sama dosen saya, jadi kadang ada beberapa, misalnya ada step 1 nih. Step 1 dia jual aset. Terus di tanggal selanjutnya dia langsung bagi cash. Gampang dong, gampang amat gitu, cuma 2. Kayak soal ini nih. Kayak soal ini nih, si liquidation. Nih, dia awalnya jual non-cash aset dengan harga 85 juta. Langsung di kas yang ada dibagikan seluruhnya kepada sekutu. Nah, di dosen kayak gitu doang soalnya. Tapi sebetulnya stepnya nggak kayak gitu, lihat nih. Step di bulan Mei ada banyak. Nah, jadi jangan ketipu ya, karena di dosen itu sering nggak ditulis, kayak kalian harus ngapain gitu. Nah, jadi kan dia awalnya kita ada offset jual non-cash aset kan, 130 juta. Nah, terus dia kan lanjut ke payment to partner langsung. Tapi dia nge-skip informasi ini buat menjebak. Jadi kalian catat nih. Nggak tahu ya, kalau misalnya emang ada rinciannya ya udah. Tapi kalau soal ini, waktu yang saya bahas ini, waktu ujian dia nggak ada. Jadi kita ingat, kalau sebelum kita payment to partner, kita harus dulu yang pertama adalah kita bayar ke pihak luar, payment to creditor. Dan yang kedua itu adalah offset loan or advance. Itu hal yang wajib, 1 dan 2. Baru nanti kita bagi ke payment to partner. Kayak gitu. Nah, itu notes aja sih, takutnya nggak dikasih tahu. Kalau misalnya dikasih tahu itu adalah hal yang bagus, cuma misalnya kalian nggak dikasih tahu, karena kan cuma dikasih tahu jual lalu langsung bagi, itu takutnya kejebak, jadi kayak gitu ya. Sebenarnya liquidation-nya nggak susah, cuma takutnya kalian kurang paham aja. Oke. Misalnya sekarang kita lihat ke ABC Partnership. Nah, kita misalnya buat nih, ada cash, non-cash assets, Caspia Advance. Ingat, Caspia Advance itu adalah AR Caspia. Jadi kita kasih pinjaman duit ke Caspia atau loan to Caspia. Nah, gitu. Jangan kebalik. Jadi kalau loan to kan dia taruhnya di sisi debit ya. Lalu selain itu dia ada liabilities. Ana loan, Bell loan. Ini Ana dan Bell ini itu loan from. Jadi kita sebagai perusahaan yang minjem ke Ana dan ke Bell. Atau dengan kata lain ini accounts payable kita nih. Ini accounts payable karena kita minjem. Kayak gitu. Terus di sini ada Ana cap, Bell cap, and Caspia cap. Ini ada persentasenya 30, 50, 20. Oke. Nah, sini
Aduh, ini bulan Mei kita cuma jual non cash aset 130 juta dapat 85 juta, lalu lanjut ke bagi-bagi kas. Oke, itu soalnya ya. Ini saya tutup soalnya, saya gedein ininya biar kita enak lihatnya. Oke. Nah, jangan pusing dulu ya. Ini mungkin terlihat ribet tapi enggak. Nih, ini adalah data pertama nih, data soal. Saya nggak ngapa-ngapain, data soal udah ada. Di bulan Mei pertama-tama dia ada menjual non cash aset. Menjual non cash aset sebesar 130 juta. Berarti kita kurangi nih non cash aset 130 juta. Tapi dia dapat duitnya berapa? Dia dapat duitnya cuma 85 juta. Jadi kita non cash aset 130 juta, kita dapat cashnya cuma 85 juta. Artinya apa? Artinya untung atau rugi? Nah, artinya kita rugi dong. Betul? Rugi sebesar berapa? Rugi sebesar 130 kurang 85. Berarti kita ada rugi sebesar 45 juta. Rugi sebesar 45 juta ini kenapa? Karena non cash aset book value-nya itu 130, tapi kita cuma dapat duit 85 atas aset yang 130. Berarti kita rugi 45 juta dan ruginya itu dibagi ke partner-partner sesuai dengan kepemilikannya. Artinya rugi 45 juta ini dibagi ke anak capital sebesar 30%, ke Bell Capital sebesar 50%, dan ke Caspia Capital sebesar 20%. Kayak gitu. Nah, teman-teman yang bingung juga paling di bagian liquidation itu adalah penulisan plus or minusnya. Jadi, kalau misalnya saya pribadi selalu ngajar dan selalu mengerjakan, waktu itu saya diajarin dan saya juga mengajar anak kelas saya, kalau debit itu saya pakainya yang biasa plus plus plus. Tapi kalau mulai masuk ke liability, saya tulisnya minus. Tapi misalnya teman-teman diajarin dosen kalian mau semuanya itu tulisnya plus, itu juga boleh. Asal kalian maksudnya kayak ya sadar sendirilah ini harusnya plus atau minus. Misalnya kayak gini. Kan tadi kita rugi dong, mencatat kerugian 45 juta. Nah, tapi di sini saya tulisnya plus kalau rugi. Kenapa? Karena saldo normal anak cap, bell cap, dan Caspia cap itu minus. Jadi saldo normalnya minus saya tulisnya. Jadi kalau dia merugi, berarti kan dia berkurang dong saldo equity-nya, capital-nya berkurang kan. Kalau berkurang berarti jangan tulis minus, tulisnya plus. Kenapa kayak gitu? Karena saya tulis awalnya di sini minus. Teman-teman kayak gitu juga ya. Misalnya teman-teman tulisnya minus, berarti kalau berkurang tulisnya plus. Tapi kalau teman-teman awalnya tulisnya plus, berarti kalau berkurang ya tetap minus. Gitu aja sih. Oke, aman ya. Nah, setelah kita bagi-bagi kayak gitu, pokoknya itu plus minusnya ketelitian kalian lah ya. Intinya kalian ngerti. Nah, terus kalian nggak bisa langsung payment to partner ya. Kalian pertama apa? Sesuai YouTube kan harus payment to creditor. Jadi kita harus hapus seluruh liabilities yang ada. Hapus nih. 120 juta kita hapuskan dari liabilities. Lalu cash kita dikurangin 120 juta. Karena kan kita bayar liabilities pakai cash. Setelah kita bayar liabilities kata 0. Hal yang selanjutnya kita perlu offset adalah loan or advance. Ingat, kita perlu offset loan or advance. Nih, kayak pertama, Caspia advance. Artinya, AR dong, AR. Artinya si Caspia ngutang nih ke perusahaan. Berarti Caspia perlu bayar dong utangnya dulu. Nah, Caspia bayarnya pakai capital dia. Nih, capital dia kita kurangin 15 juta. Capital Caspia kita kurangin 15 juta. Advance-nya juga kita kurangin 15 juta. Selesai dong, berarti kita udah menerima pembayaran dalam bentuk capital. Yang kedua, kita juga perlu offset utang kita ke Ana dan utang kita ke Bella. Kita perlu bayar nih utang kita ke Ana dan utang kita ke Bella. Kita bayar dalam bentuk apa? Dalam bentuk penambahan modal. Kayak gini. Kita ngutang ke Ana 50 juta. Berarti kita mau bayar dong ke Ana. Kita bayar ke Ana berapa? 50 juta juga dalam bentuk capital. Kita nambahin capital Ana 50 juta. Kita tambahin capital Ana 50 juta. Bella juga kayak gitu. Kita ngutang ke Bella 15 juta.
Kita bayar dalam bentuk capital dengan menambahkan capital Bella sebesar 15 juta. Nah, selesai kayak gini, udah nih kita totalin aja yang ini nih, kita totalin nih. Total dari awal, dari balance awal sampai offset. Kenapa kita harus totalin? Karena setelah ini kita akan buat save payment schedule. Kalau teman-teman masih ingat, save payment kan dibuat biar kayak mengantisipasi. Takutnya ternyata kita membagikan uang ke capital ke partner-partner kita, tapi ternyata dia itu tidak memiliki potensi untuk membayar atau mengembalikan di masa depan, atau kita juga perlu take notes kalau semua aset kayak non-cash aset kita ada kemungkinan tidak terjual. Kalau kita bagi mentah-mentah kayak duit kita ke partner, malah nanti kita perusahaan yang suffer sendiri karena nggak punya uang yang cukup nanti pas mau liquidation akhirnya kayak gitu. Maka dari itu kita buat save payment. Kita buat save payment berdasarkan ini nih. Sekarang kan kita punya duit sisa berarti 35 juta. Non-cash asetnya 300 juta. Dan ini modal-modalnya nih. Ya kan? Yang ini saya highlight nih. Nah, terus kan kita dikasih tahu bahwa semua kas yang ada dibagikan ke sekutu. Berarti dia mau bagi nih, si partner mau bagi 35 juta seluruhnya. Oke, kita sekarang ke save payment-nya ya. Oke, di sini save payment-nya. Jadi, kita kan save payment yang harus kita lakuin itu pertama, balance-nya dulu. Balance-nya kita catat dari mana? Dari sini nih, yang terakhir hasil penjumlahan dari balance sampai offset tadi. Kita salin aja, Anas 96.500.000, Bella 172.500.000, dan Kaspia 66 juta. Nah, terus kita udah kayak gini, kita sekarang mau cari, ada nggak sih alokasi of potential loss yang masih tersisa? Kita lihat di sini. Di sini ya. Nih, di sini. Nah, kan kita lihat cash nanti kita bagiin 35 juta seluruhnya. Berarti nggak ada uang yang disimpan kan, nggak ada restricted cash-nya. Berarti cash kita nol, nggak ada sisa sama sekali. Berarti nggak ada restricted cash. Terus di sini masih ada non cash aset 300 juta. Terus sisanya nggak ada kan, sisanya nol semua. Berarti kita allocation of potential loss itu hanya based on itu 300, based on non cash aset yang belum terjual nih, yang 300 juta. Ini 300 juta. Biasanya misal ternyata perusahaan itu nggak bagiin seluruhnya. Perusahaan itu kayak cuma bagiin 30 juta. Misalnya perusahaan cuma mau bagiin 30 juta, berarti masih ada sisa 5 juta atau restricted cash 5 juta. Berarti potential loss itu 5 juta sisa kas ditambah dengan non-cash aset. Nah, itu kalau masih sisa ya teman-teman. Tapi sekarang kita nggak punya sisa, nggak ada restricted cash. Berarti kita tinggal masukin non-cash aset 300 juta langsung. Di sini juga nggak ada liability yang tersisa karena kan dia offset liability semuanya dulu. Maka dari itu, kita pokoknya sisanya non-cash aset aja dah yang 300 juta. 300 juta ini kita bagi-bagi ke masing-masing partner. Ana 30%, Bella 50%, dan Kaspia 20%. Ini persenan sesuai apa? Sesuai kepemilikan dia ya, 30, 50, 20. Terus setelah kita kurangin ternyata si Ana masih ada kemampuan 6.500.000, Bella 22.500.000, Kaspia 6 juta. Nah, ini kan semuanya masih dalam bentuk minus atau masih dalam bentuk saldo normalnya kan. Kalau masih dalam bentuk minus berarti nggak ada masalah. Berarti ini bisa langsung dibagikan. Nah, kita langsung jadi cash 35 juta itu kita bagiin ke Ana 6.500.000, kita bagiin ke Bella 22.500.000, dan kita bagiin ke Kaspia 6 juta. Kayak gitu ya. Kalau ini karena dalam bentuk minus semua. Misal ya, ini saya loncat dulu ya sebentar, saya kasih contoh. Misal, ternyata pas kalian hitung, setelah hitung allocation of potential loss, enggak semuanya bentuknya minus. Kayak gini nih, si Ana bentuknya udah plus kan,
Udah nggak minus nih, saya gedein nih. Si Ana bentuknya plus, udah nggak minus. Artinya si Ana ini udah nggak layak untuk dapat pembagian kas sebetulnya. Nah, kalau kayak gini, berarti kita alokasi dulu defisit dari Ana. Kita alokasiin defisitnya, nanti kas yang kita mau bagiin berarti hanya untuk si Bella sama Kaspia. Pokoknya kita baru bisa bagiin ketika semua angkanya itu minus atau ini 0 gitu, 0 minus. Pokoknya kita nggak bisa bagiin kas ketika masih ada yang plus. Kayak gini nih kita nggak bisa langsung bagiin. Nah, tapi kalau di save payment yang pertama, ini kita langsung bisa bagiin. Kenapa? Karena semuanya udah dalam saldo minus. Kalau semua udah dalam saldo minus berarti udah aman. Kalau udah aman berarti kita langsung bagiin aja. 35 juta kas itu kita bagiin, nih, aduh kecil amat ya, nah ini, 35 juta itu kita bagiin ke dalam bentuk Ana capital 6.500.000, Bella capital 22.500.000, dan Kaspia capital 6 juta. Nah, pembagian kas ini kan kita ngurangin cash kita dan kita juga ngurangin capital kita. Kenapa kita kurangin? Karena ini kan intinya nih kan kita udah mau bangkrut nih. Kita udah mau bangkrut, terus kita harus bayar dong, balikin duit partner. Berarti kayak misalnya nih, kita bayar 35 juta. Berarti kan kita bayar ke Ana 6.500.000. Artinya kita kurangi nih kepemilikan Ana 6.500.000 dengan cara kita kasih cash ke Ana. Sehingga nanti si Ana cuma punya 90 juta lagi yang wajib kita balikin atas dalam bentuk modalnya. Kayak gitu. Jadi kita kurangin ya, dia dapat cash berarti artinya dia berkurang capitalnya, kayak gitu. Jangan salah kaprah ya. Artinya dia dapat cash berarti capital dia berkurang. Supaya dia bisa apa? Supaya dia bisa cepet-cepet keluar dari partner. Karena partnershipnya kan udah mau bangkrut kayak gitu. Makanya dia dapat cash dan dia kalau dia dapat cash modalnya itu berkurang. Nanti dapatnya kayak gini. Yang putih ini nih. Yang ini nih. Nah, ini saldo sebelum bulan Juni. Nih, jadi walaupun soalnya cuma jual non-cash aset 130 juta sama langsung bagiin semua kas yang ada, tapi stepnya kayak gini untuk liquidation. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, semoga kalian nggak mabok ya. Karena udah jam 7:30 malam. Oke, harusnya bisa ya. Oke, kita bahas lagi. Kalau teman-teman udah ngerti bulan Mei, kan kita bahas ke bulan Juni ya. Nah, bulan Juni. Bulan Juni kita lihatnya kayak dari sini ya, dari balance akhir kita setelah ngitung bulan Mei. Di mana cash kita habis karena kita bagiin semua. Non-cash aset kita masih sisa 300 juta. Advance kita habis, liabilities kita habis, loan to habis, sisa modal Ana, Bella, dan Kaspia. Pakai balance yang ini ya. Oke. Kalau misalnya tips and trick, misalnya kalian takut gak keburu pas ujian, aduh gak keburu nih panjang amat gitu kan. Kalian siapin aja dulu tabelnya gitu. Seenggaknya jadi menghemat waktu. Jadi waktu kalian mau ujian gak usah garis-garisin lagi gitu. Oke, semoga paham ya. Sekarang kalau udah bulan Mei, kita sekarang ke bulan Juni. Oke. Di bulan Juni kita lihat sama dia jual non-cash aset lagi. Terus dia ngapain lagi? Ternyata Ana ngambil salah satu non-cash aset. Nilai bukunya 30 juta, harga pasarnya 40. Tidak ada kas yang dibagikan pada bulan ini. Oke, itu soalnya diingat ya. Sekarang saya gedein lagi nih. Oke, di sini ya. Kita jual aset kita 150 juta. Berarti kita kurangin nih non-cash aset kita 150 juta. Tapi kita atas penjualan ini kita cuma dapat 100 juta. Rugi dong ya. Kita jual barang kita 150 tapi kita dapatnya 100 juta. Kalau kayak gini berarti kita rugi 50 juta. Ruginya kita bagi lagi ke Ana, ke Bella, ke Kaspia. Persentasenya sesuai 30 untuk Ana, 50 untuk Bella, dan 20 untuk si
Kaspia. Jadi nanti rugi 50 juta dibagi-bagi ke sini. Ruginya itu mengurangi modal partner. Jadi saya tulisnya dalam bentuk positif. Gitu ya. Karena mengurangi modal partner. Selanjutnya. Nah, tadi dia ada soal bahwa si Ana mau ngambil vehicle. Nilai buku vehicle itu 30 juta. Tapi nilai pasarnya 40 juta. Nah, bingung dong. Gimana nih? Misalnya nih, nilai buku 40 juta. Nilai buku 30 juta. Kelebihan terus. Nah, 30 juta. Nilai pasar 40 juta. Oke, nilai buku 30 juta, nilai pasar 40 juta. Artinya ada kelebihan 10 juta, lebih tinggi. Harusnya kita gain 10 juta, betul? Nah, atas gain ini kita adjust dulu biar gampang. Saya mau langsung juga bisa sih kalau kalian jago. Cuma biasa ini saya ajarin adjusting dulu. Kita kan ada gain berapa? Gain 10 juta ya, karena nilai pasar lebih besar dari nilai buku. Gain 10 juta ini kita adjust. Jadi ini gain 10 juta kita masukin ke kolom non-cash asset sebesar 10 juta. Kita tambahin nilainya dulu. Kita tambahin gain itu 10 juta di kolom non-cash asset. Kita juga nambahin modal-modal partner sesuai dengan persentasenya. Jadi 10 juta dikali 30% untuk Ana, dikali 50% untuk Bella, dan dikali 20% untuk Kaspia. Kayak gitu, jadi kalian adjust dulu biar gampang. Nah, setelah kalian adjust nih, sekarang kan terus kalian sekarang baru ngejurnalin si Ana drawing ini. Dia tadi ngambil berapa? 40 juta kan? Ngambil vehicle sesuai nilai pasar yang 40 juta. Kita kurangin 40 juta langsung. Gitu. Nanti baru nih bisa kayak gini. 40 juta kita kurangin di non-cash aset kita karena Ana ngambil, lalu kita juga kurangin modal Ana, 40 juta. Nanti kita dapat kayak gini. Gitu, nanti dapat yang kayak gini nih, nanti nih. Bentar. Nah, kayak gini. Nanti dapat yang putih nih, garis kedua nih. 100 juta, 120. Nah, ini jadi di bulan Juni kita melakukan adjustment-nya kayak gitu aja sih. Masih gampang ya. Gitu. Nah, misalnya kalian bingung, kenapa harus ada adjustment nanti? Kan kalau kita, ya kan, kalau kalian lihat nih, kan di sini saya tambahin 10 juta, di sini saya kurangin 40 juta. Intinya non-cash aset sama-sama berkurang 30 juta dong. Terus ngapain ribet amat ya? Langsung aja 30 juta, Ci. Maksudnya langsung aja dikurangin nilai buku, minus 30 juta. Nah, nggak bisa kayak gitu ya, teman-teman. Kenapa? Nggak bisa kayak gitu. Harus nyatat adjustment-nya karena di sini kan adjustment ini bukan hanya untuk Ana. Jadi adjustment ini kita bagi dulu rata ke partner-partner. Tapi penarikan vehicle itu hanya mengurangi modal Ana. Jadi saya adjustment dulu biar rata partner-partner dapat gainnya berapa. Karena kan gain or loss dibagi secara rata. Cuma kalau untuk penarikan barang, baru ya khusus yang narik siapa, kurangin modal siapa. Kayak gitu. Maka dari itu gain or loss harus dicatat terlebih dahulu sebagai adjustment di liquidation. Sampai sini, ada yang mau tanya? Nggak ada? Jelas, Ci. Oke. Bentar ya, saya minum dulu sebentar. Oke, itu jadi do and don'ts di liquidation. Sekarang kita lanjut ke bulan Juli ya. Di bulan Juli kompleks nih. Jadi dia ada jual non-cash aset, dia ternyata lupa catat, ternyata ada muncul hutang baru 20 juta, dan yang terakhir itu terdapat kas yang ditahan 65 juta, restricted cash. Nah, ini bulan paling susah nih. Pelan-pelan ya, sekarang kita ke sini, coba.
Nah, sini ya, bulan Juli. Di bulan Juli kan saldonya kayak gini nih. Kalau kalian lihat, kalau kalian nggak sambil ngitung catat, ya intinya tadi pokoknya prosesnya kalian ngerti ya. Misalnya kalian nggak ikut catat, intinya balance-nya sekarang segini nih sebelum masuk ke bulan Juli. Balance-nya segini. Sekarang pertama-tama dia ada apa? Dia ada menjual non-cash asset. Dia jual 50 juta book value-nya, dia dapatnya cash sebesar 55 juta. Artinya dia untung 5 juta. Gitu ya teman-teman. Dia untung 5 juta. Kalau dia untung, berarti kita bagi juga ke partner-partner kita, si Ana, Bella, sama Kaspia. Kalau kita untung, kita menambahkan modal dari partner. Kalau kita tambahin, di sini saya tulisnya minus, karena kan saldo normal minus. Berarti kita tambahin ya, kalau dia gain, pokoknya kalian tambahin, sesuai dengan proporsinya. Setelah itu, ternyata ada liabilities, baru muncul nih, 20 juta. Berarti kita tambahin liabilities 20 juta. Kalau kita tambahin liabilities 20 juta, kita harus kurangin partner. Nih, logikanya kayak gini. Sebentar. Nah, nih logikanya kayak gini ya, contoh. Semoga kalian masih bisa menyerap ya, nih. Misal saya punya aset. Misal saya punya aset 100 juta. Ini 1M. 100 juta. Nah, saya punya aset 100 juta. Saya punya liabilities 20 juta. Saya punya equity 80 juta, betul? Kita kembali lagi ke dasar banget. Aset itu liabilities ditambah equity. Sampai sini paham ya? Masih ingat ya harusnya? Aset liabilities tambah equity. Aset 100 juta ya liabilities 20, equity 80. Kalau ditotalin liability tambah equity sama dengan 100 juta juga. Aman ya sampai sini konsep awal nih. Sekarang ceritanya nih si aset tetap 100 juta. Nggak ada perubahan nilai aset. Liabilities-nya ternyata nambah baru nih, karena lupa catat atau apapun itu, karena baru ketemu atau baru ingat. Liabilities-nya nambah 40 juta. Liabilities-nya nambah 20 juta. Jadi 40 juta. Ada penambahan liabilities 20 juta. Nah, berarti kita sekarang harus gimana nih? Aset 100 juta, liabilities sekarang ada nambah dari 20 juta, kita tambahin 20 juta jadi 40 juta. Tapi kita ingat konsep kita, aset sama dengan liability tambah equity. Kalau asetnya 100 juta, liability-nya jadi 40 juta karena ada penambahan, equity-nya berarti gimana? Equity berarti sisanya dong, sisanya. Supaya tetap 100 juta liability tambah equity. Jadi si equity cuma 60 juta. Artinya dengan adanya kenaikan liability 20 juta, kita harus kurangi nilai equity 20 juta. Nah, ini konsepnya nih. Harusnya gimana? Ngerti nggak? Jadi dengan adanya penambahan new liabilities di sini, kita harus ngurangin modal partner sebesar 20 juta. Ini modal partner kita kurangin 20 juta karena kita ada penambahan liabilitas 20 juta. Nah, konsepnya kayak gitu ya teman-teman, kalau misalnya bingung. Nah, sampai sini paham untuk konsep kenapa ada penambahan liabilities, kita malah ngurangin partner punya capital. Paham? Paham. Oke, paham ya. Semoga membantu. Nah, terus ini saya totalin nih. Sebenarnya nggak ditotalin juga nggak apa-apa sih. Tapi ini saya totalin. Setelah saya totalin, pokoknya saya totalin aja. Terus di sini, ingat, kita kan mau bagiin cash. Kita mau bagiin cash dengan catatan punya restricted cash atau cash yang ditahan sebesar 65 juta. Nah, jangan kalian mentang-mentang habis new liabilities, kalian catat, kalian langsung payment to partner, itu salah.
Kenapa? Karena balik lagi ke konsep awal yang tadi di YouTube. Kita punya priority, di mana sebelum kita payment to partner, kita harus payment to creditor first. Nah, kita ini bayar dulu ke kreditor. Kan kita baru ada utang baru 20 juta. Berarti kita hapusin dulu nih, utang barunya 20 juta, kita hapus, kita kurangin cash kita dulu 20 juta. Jadi nih, yang ini nih terselubung nih payment to kreditornya. Pokoknya sebelum kalian bagiin cash di dosen, misalnya nggak ada informasi apapun, kalian payment dulu ke kreditor gitu ya. Nanti dapat nih nominalnya berapa, kaset kita kurangin 20 juta, dari 135. Non-cash asetnya tetap 70 juta. Sisanya udah nol semua, di sini partner punya duit juga udah di sini nih. Nah, sekarang dia kan punya duit cash 135 juta. Terus dia itu mau bagiin duit dengan masih ada kas yang ditahan sebesar 65 juta. Nih, kayak gini nih. Gimana ya? Nah, kayak gini dah intinya. Nih, 135 juta, dia punya duit sekarang. Dia mau bagiin duit dan masih mau sisain 65 juta. Artinya, kita cuma bagiin 70 juta. Kayak gitu ya. Jadi, kita punya duit 135 juta, tapi kita mau bagiin itu cuma 70 juta. Karena apa? Karena kita mau ada kas yang ditahan sebesar 65 juta. Jadi soal di sini nih, terdapat kas yang ditahan sebesar 65 juta, ini di bawahnya. Berarti kita bisa dapat nominal kas yang kita bagiin, itu 135 dikurangin 65, nanti dapat 70 juta. Kayak gitu ya. Nah, 70 juta kita mau bagiin. Sebelum kita bagiin, kita harus ngapain? Kita harus buat save payment. Nah, ini save payment-nya nih. Di sini kalian lihat. Ini kan saya nyalin semua. Nih, saya ini kan pas kita mau bayar nih kan di sini. Nah, saya nyalin aja nih capital-nya Anna, Bella, sama Kaspia tepat sebelum saya mau bagiin kas 70 juta ini, saya salin angka-angka capital mereka, saya pindahin ke save payment, balance awalnya. Lalu, sekarang kita perlu allocation of potential loss. Kita lihat potential loss kita ada apa aja. Terus ini, potential loss kita berupa restricted cash sebesar 65 juta, dan juga non-cash asset sebesar 70 juta. Jadi 65 tambah 70, nanti restricted-nya itu atau allocation of potential loss-nya itu 135 juta gitu ya. Jadi potential loss itu terdiri dari restricted cash ditambah dengan non-cash asset. Misalnya ditanya kenapa kayak gitu? Karena restricted cash kan duit yang nggak mau kita bagiin, berarti kita cadangin dulu. Kalau non-cash asset kenapa jadi potential loss? Karena ada ya kemungkinan bisa aja non-cash asset kita baik vehicle or equipment or machine itu nggak kejual, nggak berhasil kejual. Berarti nggak cara jadi kas dong. Berarti itu jadi potential loss kita. Kalau kita mau liquidation, kita mau bangkrut. Misalnya dulu kalian punya pabrik mau bangkrut, mesinnya misalnya nggak laku, ya udah jadi sampah lah, nggak bakal jadi cash apapun kan. Dia itu akan berguna ketika likuidasi kalau dia kejual, itu aja sih. Maka dari itu non cash aset yang belum terjual kita asumsikan sebagai potential loss untuk jaga-jaga aja. Jadi total potential loss kita restricted cash 65 juta ditambah dengan non-cash aset sebesar 70 juta ya. Sebesar 70 juta dapat ini 135 juta. Nanti di sini loss-nya itu ya kalian bagi aja. Ana 30, Bella 50, Kaspia 20 sesuai percentage awal. Nanti nah ini nih yang saya ngomong. Setelah kita totalin, si Ana malah positif nominalnya. Kalau positif kayak gini berarti dia itu udah kita nggak bisa langsung bagiin cash-nya karena masih ada yang si Ana udah nggak layak dapet nih karena modalnya dia aja udah berkurang kan. Dia cuma maunya modal 33.500.000, tapi dia disuruh nanggung rugi 40.500.000. Artinya dia itu kayak udah defisit kan, udah defisit si Ana cuma punya modal 33, dia disuruh nanggung 40, defisit kan 7 juta.
defisit ini gimana, Ci? Nah, defisit ini harus ditanggung dulu sama partner lainnya, sama temennya. Jadi si Ana defisit 7 juta nih, harus ditanggung sama si Bella, sama si Kaspia. Persentasenya gimana? Bella kan 50, Kaspia 20 kan. Berarti kalau kita mau alokasiin defisit Ana, berarti 7 juta ini dikali 50 dibagi 50 tambah 20. 50 dari persentage si Bella, 20 dari persentage si Kaspia. Jadi dapat 5 juta. Begitu juga dengan si Kaspia. Dia kan 7 juta dikali 20% dibagi 50% tambah 20%. Kayak gitu ya. Jadi bukan bagi 100% tapi baginya 70%. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian masih ingat matematika dasar ya, kan ini 7 juta, bagiannya cuma ke Bella sama Kaspia. Bella sama Kaspia totalnya itu 70%, bukan 100%. Maka dari itu, kalian jangan pembaginya jangan 100%, jangan per 100, tapi per 70. Kayak gitu. Nanti setelah kita udah alokasiin defisit, berarti defisit ini udah ditanggung sama teman-temannya. Berarti kita sebagai partnership udah nggak ada nanggung apa-apa lagi kan. Ternyata setelah udah ditanggung defisitnya, si Bella itu 50 juta, si Kaspia masih sisa 20 juta. Artinya, kan kita membagiin cash 70 juta. Yang dapat itu cuma si Ana nggak dapat, si Bella dapat 50 juta, si Kaspia dapat 20 juta. Jadi kayak gitu, tinggal di sini nih 70 juta payment to partner, kita bayar ke Bella dapat 50, si Kaspia dapat 20, si Ana kita nggak kasih sama sekali. Kayak gitu ya. Nanti kita dapat nominalnya kayak gini untuk sebelum masuk ke bulan Agustus. Sekarang kita masuk ke bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini kita mau jual sisa non-cash aset kita dengan harga 55 juta dan yang terakhir semua kas yang ada dibagikan. Nah, kita lihat nih, kita udah mau bulan-bulan terakhir nih, karena kan liquidation-nya itu berjalan selama 4 bulan proses. Ini udah bulan keempat, bulan Agustus. Kita mulai kan dari bulan Mei. Di bulan keempat ini, kita lihat nih, ini 70 juta. Sisa non-cash aset kita. Terus kita mau jual semua lah, udah nggak mau tahu lagi. Jadi kita udah mau jual semua 70 juta ini, kita jual tapi kita cuma terima duit 55 juta, asal kejual aja gitu. Nah, tapi kalau kayak gini kan kita ada rugi dong. Rugi berapa? Rugi 15 juta, karena kan aset kita 70 juta, tapi kita terima kasnya cuma 55 juta. Artinya kita rugi 15 juta. Nah, rugi 15 juta itu ya kita alokasiin lagi, kita kurangin modal-modal si partner. Ana, Bella, dan Kaspia kita kurangin nih. Ana berkurang 4,5 juta, Bella 7,5 juta, dan Kaspia berkurang 3 juta. Kayak gitu ya, jadi kalau rugi kita kurangin modal partner. Setelah itu kita jumlahin dulu sebelum kita payment to partner, kita jumlahin. Nah, ternyata setelah kita jumlahin, sisanya apa nih? Sisa cuma cash 120 juta. Non-cash aset udah habis. Liability udah habis semuanya, terus sisanya modal-modal partner aja. Kalau kayak gini, kita mau payment to partner, perlu nggak sih buat save payment? Jawabannya tidak perlu. Kenapa tidak perlu buat save payment? Karena sudah tidak ada potential loss. Kenapa nggak ada potential loss? Karena udah nggak ada non-cash aset yang tersisa. Karena udah nggak ada non-cash aset yang tersisa dan semua kas mau dibagiin. Nggak ada restricted cash juga. Kan potential loss itu terdiri dari restricted cash sama non-cash aset. Sekarang restricted cash-nya 0 karena kasnya mau dibagiin semua. Terus non-cash asetnya juga udah 0 karena udah kejual semua. Berarti nggak ada lagi dong potential loss. Kalau nggak ada potential loss, nggak usah ribet-ribet buat save payment schedule. Langsung aja nih, 120 juta kita kurangin. Kita bagi-bagi ke partnernya sesuai nominal apa, Ci? Sesuai sisa nominal modal mereka. Kayak si Ana nih, si Ana sisa 29 juta. Ya udah, kita kasih aja si Ana 29 dalam bentuk cash. Si Bella kasih 65 juta, si Kaspia kasih 26 juta. Sehingga proses likuidasi kita udah selesai nih, udah bersih. Cash kita udah habis, modal partner udah dibalikin semua, utang udah dibayar, non-cash aset udah kejual. Kayak gitu. Itu proses likuidasi panjang ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang liquidation, mungkin konsepnya atau apa? Ya, kenapa, Septi? Yang di bulan Juni itu nggak bikin save payment ya, Ci? Di bulan Juni karena kita tidak ada melakukan pembagian kas.
tidak ada kas yang dibagikan pada bulan ini nih, di bulan Juni. Gitu. Oke, Jadi Ci. kita nggak buat self payment. Iya. Ada lagi? Ci, Mhm. kalau misalkan dia terus cashnya udah habis, dia mau bayar ke kreditor tapi udah habis. Sorry, agak putus-putus. Bisa diulang, Levina? Misalnya dia mau bayar ke kreditor, terus cashnya udah habis. Itu Oh. gimana coba? Nih, itu salah satu case ya. Misalnya kayak gini kan, sebelum kita bagi ke partner, kita harus bayar ke kreditor. Nah, kan kalau di sini soal ini kan selalu cukup kan duit kasnya untuk bayar si liabilities dulu. Nah, misalnya pembayaran misalnya dia itu udah nggak sanggup nih bayar si kreditor, duitnya kurang. Misalnya utang kita ada 30 juta, tapi kita cuma sisa punya kas cuma 20 juta. Kita nggak bisa bayar kreditor. Nah, itu seharusnya sih nggak terjadi ya, karena kan kita ada punya urutan prioritas. Tapi misalnya kayak gitu, di lab tuh namanya dicadangin dulu, kayak liabilities-nya dibawa dulu ke bulan depan. Nah, jadi kita nggak bayar liabilities di bulan itu kalau kita nggak punya duitnya. Kita nggak bayar liabilities di bulan itu, jadi kita masukin ke bulan depan. Nah, terus liabilities-nya itu mengurangi nilai potential loss. Jadi kan kalau tadi kan dari tadi kita nih, misalnya kamu lihat potential loss itu kan kita ngitungnya potential loss itu ngitungnya restricted cash ditambah sama non cash asset, betul? Nah, sisa-sisanya tuh. Misalnya kamu bilang masih ada liabilities. Gimana sih kalau masih ada liabilities? Jadi kan misalnya kita nggak punya cukup kas, ya kita jangan bayar dulu liabilities-nya, kita bawa ke bulan depan. Kalau kita bawa ke bulan depan, potential loss itu rumusnya jadi kayak gini. Potential loss sama dengan restricted cash tambah NCA ditambah sama dikurang sama liabilities. Kenapa dikurang liabilities? Karena nih, kan logikanya liabilities seharusnya wajib dibayar. Pokoknya liabilities wajib dibayar lah, itu nomor 1. Jadi misalkan belum bayar bulan ini karena uang kasnya nggak cukup untuk bayar, kalian bawa ke bulan depan, tapi hal itu pasti wajib dibayar dong. Atau dengan kata lain, kalian pasti bakal punya cashnya mau gimana pun. Kalian bakal punya cash yang mau gimana pun, jadi itu mengurangi nilai potential loss. Misalnya sekarang kita mau buat save payment karena kita mau bagiin duit. Gitu. Jadi dia ngurangin potential loss di save payment schedule. Kayak gitu sih Levina. Jadi kalau dia nggak mau bayar bulan ini, dia bayarnya bulan depan. Tapi dengan catatan kalau dia pas buat save payment masih ada sisa liabilities, itu mengurangi nilai potential loss. Tapi seharusnya soal dosen harusnya sih nggak bakal sisa ya liabilities-nya ya, setahu saya. Soalnya saya selalu diajarin liabilities-nya tuh pasti udah habis gitu sih. Paling di lab aja yang agak unik. Ngerti nggak? Ya, makasih, Ci. Ngerti, Ci. Oke, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti saya anggap ngerti ya.